Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semuanya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat dan tetap selalu semangat. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara online, cara jarak jauh. Walaupun kita terbatas ruang dan waktu, tapi Ananda Ibu semuanya bisa menyaksikan materi pembelajaran yang akan Ibu berikan melalui layar laptop atau HP yang Ananda pegang. Kemudian salawat dan salam kita kirim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ananda semuanya, hari ini pertemuan kita kedua, kita masuk materi yang pertama mengenai akidah Islam. Ya, KD 31 memahami dasar, tujuan, bukti dalil akidah Islam dan manfaat mempelajarinya. Tujuan pembelajaran di sini, setelah belajar ini, Ananda bisa nanti menjelaskan. Yang pertama, dapat menjelaskan pengertian akidah Islam. Yang kedua, dapat menjelaskan dasar-dasar akidah Islam. Yang ketiga, dapat menjelaskan tujuan akidah Islam. Yang keempat, dapat menjelaskan hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Nah, kita masuk yang pertama, pengertian akidah Islam. Sebelum kita masuk menjelaskan pengertian akidah Islam, ada baiknya kita tahu dulu apa itu yang dikatakan akidah. Nah, kita lihat akidah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu aqada yaqidu aqidatan, yang artinya ikatan atau perjanjian. Menurut istilah, akidah artinya keyakinan hati seseorang atas sesuatu yang dapat diterima kebenarannya oleh akal manusia. Tentunya akal manusia yang sehat. Kemudian pengertian akidah Islam. Akidah Islam artinya adalah dasar-dasar pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Kita lanjut yang kedua, dasar-dasar akidah Islam. Apa saja menjadi dasar akidah Islam? Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril jika dibaca menjadi ibadah. Yang kedua, dasar yang kedua adalah hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang kita sandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan, perbuatan, takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Kedua dasar inilah yang menjadi pondasi bagi kita umat Islam, bagi kita sebagai seorang muslim yang memiliki keyakinan yang kuat. Kemudian kita lanjut lagi, Ananda semuanya. Tujuan akidah Islam. Adapun tujuan dari akidah Islam ini, yang pertama, untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar. Mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Yang kedua, untuk dapat menghindari diri dari pengaruh kehidupan yang sesat. Yang ketiga, untuk menuntun dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Karena kita bahkan masih di dalam kandungan ibu kita sudah punya rasa ketuhanan. Karena
adanya perjanjian roh kita dengan Allah ketika roh kita ditiupkan ke rahim ibu kita sewaktu rahim ibu kita atau usia kehamilan ibu kita 3 bulan atau 120 hari. Yang keempat, untuk menjaga diri dari kemusyrikan. Yang kelima, untuk membimbing akal pikiran agar tidak tersesat. Ya. Lanjut, Ananda semuanya, hubungan iman, Islam, dan ihsan. Nah, ini ada 3 unsur pokok yang berkaitan dengan akidah Islam. Yang pertama ada iman, yang kedua ada Islam, yang ketiga ada ihsan. Nah, ketiga unsur pokok ini menjadi landasan pokok dalam akidah Islam. Harus ada iman. Nah, sekarang Ananda semuanya, Ibu tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang iman, Islam, dan ihsan ini. Nah, ini Ibu jadikan sebagai tugas untuk di rumah, melanjutkan catatan dari 3 poin sebelumnya, yaitu Ananda bisa mencari arti atau menyebutkan arti iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan, baik secara arti menurut bahasa dan istilah. Kemudian Ananda cari juga atau Ananda temukan juga jelas bagaimana hubungan ketiga unsur pokok ini antara iman, Islam, dan ihsan. Nah, tugas ini dibuat dalam buku catatan dengan berpedoman kepada bahan ajar atau LKS yang sudah Ananda miliki. Jadi Ananda baca di rumah dan insya Allah Ananda temukan pengertian iman, Islam, dan ihsan dan bagaimana hubungannya. Kemudian tugas ini dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, sesuai dengan waktu pada lokal masing-masing. Nah, Ibu rasa karena keterbatasan waktu, Ibu tidak bisa melanjutkan lebih jelasnya. Itulah sebagai tugas di rumah. Nah, cukup di sini materi yang akan Ibu berikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.